Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bu Setianti Nugraheni SE MPD selaku Kepala SMK Cendekia Madiun, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Cendekia Madiun, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Estu Wijayati MPD. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini akan saya sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala SMK Cendekia Madiun, yang ketiga doa, dan yang keempat penutup, dan yang terakhir penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Ana Estu Wijayati MPD. Sebelum acara demi acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Cendekia Madiun. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ana Estu Wijayati Masdis Pendidikan selaku pemateri diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Cendekia Madiun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita di sini akan mendengarkan atau akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Estu selaku calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Kota Madiun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita semua masih diberikan kesehatan, karena itu adalah nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa ada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini adalah salah satu kegiatan yang ada di guru penggerak, dan tujuan diseminasi hari ini adalah budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif, karena harapan dari kegiatan ini adalah bisa memotivasi seluruh guru sebagai tenaga pendidik dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian dari budaya positif sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang akan diterapkan oleh seluruh warga sekolah, sehingga membutuhkan kolaborasi, membutuhkan bantuan dari panjenengan semua untuk bisa menerapkan budaya positif di sini. Alhamdulillah, Bu Ana sebagai calon guru penggerak ini bisa memberikan gambaran seperti apa nanti penerapannya, dimulai dari kontrol positif, kemudian keyakinan kelas, dan sampai dengan segitiga restitusi yang akan kita simak nanti. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa mewujudkan budaya positif di SMK Cendekia Madiun. Saya harap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, Bu Ana, tapi ada penerapan-penerapan yang sehingga visi SMK Cendekia bisa terwujud dan bisa membentuk karakter siswa untuk bisa mewujudkan
nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan di endingnya bisa menerapkan budaya positif di SMK Cendekia Madiun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya. Menginjak acara yang ketiga yaitu doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Anugrah Jati Eskom. Kepada beliau disilakan. Mohon izin yang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini atau kemudian hari nanti bisa bermanfaat di kemudian hari dan diberikan kelancaran untuk kegiatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan untuk doa yang sudah dipanjatkan pada pagi hari ini. Acara berikutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup bersama dan sebelum disampaikan disemanasi positif oleh Ibu Ana Estu Wijayati, marilah kita semua mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian serangkaian acara pembuka pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Ana Estu Wijayati. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Selamat pagi guru hebat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Hebat sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama di sini untuk diseminasi budaya positif dari program kami dari Calon Guru Penggerak. Nah, budaya positif pasti sudah kita lihat di lingkungan sekitar kita, khususnya di sekolah. Tetapi untuk memberikan semangat pada pagi hari ini, ada masih semangat Bapak Ibu? Masih. Untuk itu ingin melihat semangat Bapak Ibu semuanya, mari berdiri kita ice breaking bersama-sama. Hari ini kita daripada semua di depan bangkunya masing-masing ya, biar terlihat nanti untuk ice breakingnya Bapak Ibu sudah semangat di sini. Oke, kita akan bersenam-senam ya. Kalau Bapak Ibu biasanya melihat ini mungkin di PAUD atau di TK, kita kembali ke masa kita ketika waktu kita ada di tangan kanak-kanak
Jadi kita semangatkan bersama-sama biar tambah semarak. Untuk itu, monggo Bapak Ibu siap ya, putar untuk alat tam-tamnya Mas. Terima kasih sekali lagi atas semangatnya, sudah tidak ngantuk ya. Ada Bu Ayunda yang tadi luar biasa, kemudian ada Bu Rahma. Oke, kita masuk ke acara inti kita, diseminasi budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya akan menjelaskan lebih banyak tentang budaya positif, kita mengawali saja. Saya ingin berefleksi untuk satu cerita yang menginspirasi. Iya. Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Maaf, aku lagi sibuk nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Iya deh. Ada apa deh? Ada nama sekolah dong. Oh iya. Aduh. Kalau juga ya? Kenapa? Apaan sih ini orang? Kalau dia Bikin visi aja. dulu nama saya Resi Joyo. Sama. Udah sok deket. Dekil. Cerewet kan? Pokoknya gue benci sama dia. Nama aku Rizky.
Pak, dulu saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih? Oh, tadi kok gak jemput? Capek tau? Ya maaf deh, ini tadi banyak kerjaan. Alasan? Udah, mending makan aja. Iya. Ini makannya. Bang, tahu sisi bola enggak? Ya, bola. Mengarahnya mana? Oh, itu barusan sisi. Gimana sih? Kok bisa dicuci? Kalau kerja terus jadi mau coba terus gimana saja dah? Maaf deh. Aduh. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Kejualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, senang. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gue buntutin aja kali ya.
jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Bagaimana Bapak Ibu? Kisahnya menginspirasi ya? Iya. Sekarang saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan video refleksi di mana apa sih yang membedakan dua sosok anak itu tadi. Kemudian dihubungkan dengan budaya positif yang hari ini kita akan sampaikan ke Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya ya. Nah, pertama dari Bu Ayu, mungkin? ya baik. Pendapat saya dari video tersebut yang menginspirasi kita semua agar saling membantu jangan meremehkan satu sama lain, harus lebih mandiri. Gitu. Terima kasih Bu Ayunda. Tangan teman-teman. Kemudian dari Mbak Jihan, monggo bisa kasih video inspirasi apa yang bisa menyentuh atau nilai positif apa yang ada di sosok Bu Ayunda. Siapa ya? Atas nama siapa nih tadi? Rizky sama siapa? Rizky sama Akmal. Kalau yang menginspirasi itu dari Rizky bukan kerja kerasnya dia berusaha untuk gimana caranya dia bisa bertahan hidup dengan mandiri. Sedangkan dari Akmal itu kurang bersyukur ya. Ya. Terima kasih Bu Jihan. Pak Agus yang ahli filsafat dalam psikologi siswa. Mari Pak Agus ke depan. Saya ingin bertanya sama Pak Agus, apa sih yang menginspirasi Bapak sebagai seorang guru tentunya ya dengan tayangan tadi? Yang saya dapat dari cuplikan video tadi ya, bahwa apa itu kerja keras dari seorang siapa tadi yang satu Akmal, Rizky sama Akmal itu bahwa apa, dia itu tidak ketergantungan sama keluarga orang tua, jadi pendirian dia itu kuat, jadi dia tuh ingin apa itu menghidupi diri sendiri dengan hasil usahanya sendiri. Sedangkan yang satunya tadi dia mempunyai keluarga yang berkecukupan dari video tadi, dan mungkin kebanyakan itu terbantu oleh kedua orang tua. Itu aja. Terima kasih Pak. Luar biasa. Satu lagi saya mau minta pendapatnya dari Bu Rafani. Bu Rafani, saya ingin tahu spesial berkaitan dengan budaya positif juga. Terima kasih. Dari video yang disampaikan ada dua sosok Rizky dan Akmal terkait budaya positif. Dari video tersebut diberikan kondisi yang berbeda. Yang pertama si Rizky, dia anak yang berkecukupan dari keluarga yang mampu, tetapi apa yang dimilikinya dalam keluarga itu tidak memiliki rasa syukur yang pertama. Kemudian yang kedua, si Rizky ini dia memiliki pesimis ya. Kalau kita lihat dari video yang ditampilkan, dia menjalani hidup ini dengan rasa pesimis, tidak punya sisi optimis. Dia merasa berbeda, dia merasa kurang dari apa yang dipunya. Dan pribadinya si Rizky ini dia tidak mau open minded sepertinya ya. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Dia hanya memiliki rasa penolakan dan tidak syukur dengan apa yang dia miliki saat ini. Nah, sedangkan si Akmal dengan kondisi yang sedemikian rupa,
dia memiliki rasa optimis yang luar biasa. Dia mampu memberikan afirmasi positif pada dirinya dengan cara bagaimana kondisi ekonomi yang tidak baik ini saya lakukan untuk memperbaiki kondisi yang saat ini ada di keluarga saya. Salah satu contohnya dia melakukan menjual koran di pinggir jalan. Nah, di usia SMA atau di usia sekolah punya pikiran seperti itu sangat-sangat baik ya, sangat-sangat luar biasa karena mampu memberikan afirmasi positif terhadap dirinya. Kondisi ini bukan kondisi yang tidak saya inginkan, bukan seperti itu dia berpikirnya, tapi bagaimana dalam kondisi ini saya bisa tetap menjalani hidup dengan baik. Nah, jadi dia berupaya untuk mendapatkan nafkah dari berjualan koran untuk memenuhi kehidupannya. Nah, di samping itu dengan kondisi Akmal yang demikian, si Rizky ini akhirnya penasaran, kok bisa ya ini anak kekurangan ekonomi, kondisi keluarganya kurang baik, tapi dia tetap bisa senyum, tetap bisa semangat. Nah, itulah dari proses si Rizky yang membutuhkan si Akmal tadi, akhirnya si Rizky pun sadar dengan melihat perilaku si Akmal, apa kegiatan yang Akmal lakukan. Nah, itu memberikan afirmasi positif ke Rizky dan akhirnya memiliki kesadaran untuk bisa menerima kondisi yang saat ini dia hadapi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Rafani luar biasa, tepuk tangan buat Rafani. Iya. Akmal dan Rizky merupakan dua sosok inspiratif. Yang pertama bahwa Rizky diberikan kemandirian yang luar biasa sehingga menginspirasi si Akmal untuk berubah, untuk sadar kembali dengan kodrat seorang anak di mana kemandirian dan tanggung jawab ini dituntut untuk berlaku berkarakter positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, banyak sekali ya kisah inspirasi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih untuk pendapatnya dan saya akan menjelaskan satu demi satu sebenarnya budaya positif itu seperti apa ya. Kalau selama ini kita lihat bahwa budaya positif, anak tidak terlambat datang itu positif. Yang kedua, anak itu berprestasi itu juga positif. Dan yang ketiga, anak itu patuh dan tidak pernah melanggar tata tertib sekolah, itu bagus ya. Nah, tapi sekarang saya juga akan menjelaskan banyak sekali bagaimana sih budaya positif itu sebenarnya akan berjalan pada mestinya itu seperti apa. Nah, konsep inti dari budaya positif itu sendiri ini sudah ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang seperti apa? Yang pada saat dulu dengan sekarang yang modernisasi itu seperti apa? Tentunya juga berkaitan dengan kurikulum ya. Kurikulum yang sekarang ini kita saat ini modern yang kita saat ini jalani ini adalah kurikulum merdeka, di mana anak-anak itu diberikan kemerdekaan untuk berekspresi, guru berpihak kepada siswa, dan tentunya siswa bisa mengerti apa sih bakat dan potensi dia dan kita memfasilitasinya. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yang seperti apa nanti saya akan menggambarkan di sini. Ada nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, kita akan melihat paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila? Iya, saya ingin tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja, Bro? Ada di situ, ada Beriman bertakwa, kemudian mandiri. Iya, benar sekali, Bu Rahma. Benar. Yang ketiga adalah benar kreatif. Kritis, kemudian berkebinekaan global, kurang jelas ya Bu Rahma ya. Dan kemudian bergotong royong dan kreatif. Terima kasih.
ada 6 aspek ya yang menjadi panutan kita bagaimana mewujudkan siswa yang berbudaya positif itu melalui ini prinsipnya, profil pelajar Pancasila. Yang ini yang saat ini kita dengungkan ke seluruh satuan pendidikan bahwa anak ini harus diciptakan yang berkarakter kuat. Tentunya nanti sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Ada yang beriman dan bertakwa sesuai dengan keyakinannya. Kemudian bagaimana anak ini berpikir kritis dengan kondisi yang ada. Kemudian bagaimana mereka menghubungkan apa yang sudah dia dapatkan ini dengan suasana bergotong royong dengan teman-teman sebaya dan bapak ibu guru. Kemudian bagaimana menciptakan suasana yang kreatif bagi anak sesuai dengan porsi kodrat mereka, tentunya dengan bakat dan potensi. Kemudian ada bernalar kritis mandiri. Kalau kita sudah melihat mereka sudah di situ ya, dalam artian fokus pada itu, tentunya akan muncul nilai kemandirian. Nah, nilai kemandirian sesuai dengan moto kita ya, atau visi kita bahwa siswa kita selepas ini harus kita wujudkan dengan siswa yang mandiri, yang kreatif, berwawasan luas dan lain sebagainya. Itu adalah misi kita. Maka terwujudlah profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini tentunya akan membantu kita, ya, membantu kita untuk sebenarnya selama ini pemikiran kita sebagai guru itu seperti apa? Mungkin bapak ibu dulu pernah berilusi. Ilusi itu bayangan. Selama ini apakah bapak ibu saya meminta untuk sedikit berimajinasi. Dulu kalau saya sebagai guru, saya ingin siswa saya seperti ini, ya kan, seperti itu. Saya harus tegas kepada siswa. Saya harus bertindak seperti ini kalau anak siswa saya nakal dan lain sebagainya. Itu adalah ilusi bapak ibu guru semuanya. Bahwa ilusi bapak ibu guru nanti masuk ke tempat ini enggak? Ilusi guru untuk mengontrol murid, benar atau tidak? Harapannya iya, dulu bapak ibu guru masih aku bisa mengontrol murid saya itu bagaimana agar anak itu tidak kurang ajar dengan saya, seperti itu ya, apalagi kita di SMK. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya, bapak pasti sama ibu juga pernah bahwa saya harus menerapkan disiplin agar anak-anak lebih produktif, lebih itu nilai-nilai positif semuanya. Pasti di anak bapak ibu seperti ini, ya. Kemudian ilmu bahan kritik dan membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Ini bagaimana maksudnya? Jadi bapak ibu kalau melihat anak-anak melakukan sedikit pelanggaran, pasti harapannya ada efek jerah di situ. Kemudian setelah itu dengan menguatkan, berarti besok ini tidak akan pernah terjadi lagi. Karena apa? Hukuman jenengan ataupun juga karakter jenengan yang kuat yang Anda sampaikan kepada anak sehingga anak bisa terdoktrin, saya harus baik. Kan pikirannya seperti itu. Kemudian tulis terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ada egois di situ. Benar ya? Itu sudah menjadi budaya kita. Kenapa anak harus patuh kepada guru? Kenapa kita sebagai orang yang lebih dituakan di sekolah, kita lebih seperti harus anak-anak lebih hormat dengan saya? Itu ilusi Bapak Ibu semuanya. Nah, di kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasilanya tadi, apakah ilusi ini benar atau tidak yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru? Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini yang harus Bapak Ibu terapkan dan harus ada itu berubah. Bahwa keegoisan yang kita miliki, harapan, ilusi, dan karakter yang mungkin sempat ada di benak kita bahwa ingin menciptakan anak dengan karakter yang luar biasa, itu tidaklah mudah. Bahkan memaksa mereka untuk melakukan apa yang sebenarnya di dalam hati mereka tidak ada keinginan untuk itu. Budaya yang positif itu muncul dari
dan selalu berpikir panjang. Nah, kalau dalam stimulus respon bahwa Bapak Ibu guru menang pada saat ini di konteks stimulasi respon. Tetapi dalam teori kontrol Bapak Ibu tidak berpihak kepada siswa dalam artian memaksakan kehendak Ibu untuk diterapkan pada posisi anak. Jadi anak tidak akan berfungsi ke jangka panjang, tetapi tidak sadar akan sendirinya, tetapi Ibu memaksakan kehendak itu dengan baik. Ini yang membedakan posisi kontrol teori kontrol dengan stimulasi respon. Stimulasi respon ini hanya pada saat itu saja. Oh, anak akan berubah pada saat ini. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu tidak bisa menjamin anak itu akan berubah 180 derajat sesuai dengan Bapak Ibu, bahkan sampai mereka dewasa. Tetapi kalau teori kontrol, Bapak Ibu selalu bisa berpikir panjang. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Tentunya nanti saya akan memberikan teori kontrol yang baik sesuai dengan peran dan nilai seorang guru. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya keistimewaannya teori kontrol itu seperti apa? Yang pertama adalah stimulus respon itu sifatnya realitas, ya, kebutuhannya sama. Padahal Bapak Ibu bisa kita lihat di SMK ini, Ibu bisa melihat variasi karakter anak-anak ya, beraneka macam. Yang satu diem, yang satu manis, yang satu agak seperti itu, gitu ya. Biasanya teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika jenengan sebagai guru kebutuhan akan siswa ini disamakan atau tidak? Tidak atau sama? Berbeda, ya kan? Satunya pendiam, apakah nanti cara merefleksinya Bapak Ibu menyampaikan kepada siswa, menghadapi siswa itu apakah juga halo, kamu ada itu? Dia butuh pendekatan, benar kan? Tetapi kalau siswa yang mungkin, mohon maaf secara karakter sangat aktif, apakah Bapak Ibu juga akan menyelesaikan sesuatu masalah dengan ayo Nana? Nah, kan tidak mungkin. Ada cara stimulus tersendiri untuk menyelesaikannya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam kontrol, kita berusaha memahami pandangan ya dari orang lain tentang dunia. Lebih bijak mana Bapak Ibu? Nah, jangan bisa melihat teori kontrol dengan stimulasi respon. Jangan baca sendiri. Sangat lebih bijak atau lebih memanusiakan mana antara teori kontrol dengan stimulasi respon? Stimulasi respon. Teori kontrol. Nah, disiplin positif secara garis besar adalah bagaimana menciptakan siswa yang berkarakter, di mana dia melakukan itu bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan atau aman dari hukuman, tetapi sadar karena dirinya sendiri bahwa itu adalah sebuah kebutuhan dan tanggung jawab mereka sebagai siswa. Tujuannya untuk apa? Ya tentunya untuk mendisiplinkan siswa dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Anda mau ketika siswa Anda berubah, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa peki atau benci. Tidak mau kan? Ketika menyelesaikan suatu masalah, begitu siswa sudah bagaimana kita mendisiplinkan, tetapi itu bisa diingat, bisa menjadi pembelajaran selanjutnya, tumbuh dari kesadaran pribadi bukan sebagai pemaksaan kamu. Itu adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini ada 3 keterampilan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, ada primary years program, dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau skill, life skill. Apa yang membedakan antara ketiga? Kalau profil pelajar Pancasila kita sudah melihat 6 tadi. Yang 2 itu hanya bersifat toleransi rasa aman sebagai attitude atau perilaku. Sedangkan pada life skill itu bagaimana kita mendasarkan dari dalam diri, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita merasakan bahwa
nilai-nilai kebajikan. Semuanya menebar kebaikan, semua memberikan satu pandangan inspirasi sebagai Bapak Ibu guru. Nilai kebajikannya bisa digunakan semua. Oh, kalau saya melakukan ini, saya sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Oh, kalau saya mengajarkan ini kepada anak, berarti masuk ke primary years program. Atau saya akan melakukan terapi dengan life skill, itu juga bisa. Bapak Ibu, jadi macam-macam nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu luar biasa. Tidak cukup sandang, pangan, papan, gitu, Pak Agus nih. Tidak cukup itu. Ternyata banyak sekali yang dimiliki kebutuhan dasar manusia. Ada butuh kasih sayang atau bukan Bapak Ibu? Butuh, ya, butuh disayang. Bukan hanya sama pacarnya, jadi juga sayang sama istrinya. Pak Henry yang belum punya pasangan, ya, butuh dengan apa, Bang? Dasar apa, Pak Henry? Oh, butuh perhatian. Selama ini Bapak pernah perhatian ya? Oh, kurang diperhatikan. Baiklah, kita sama-sama memberikan perhatian kepada Pak Henry. Ya, nanti kita akan mencari bagaimana bentuk perhatian yang diinginkan kepada Pak Henry. Berikutnya, ya, 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apakah ini sudah Bapak Ibu rasakan? Sudah, Pak Henry? Sudah. Ya. 5. Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Kurang perhatian. Perhatian pada Anda tentu jelas. Oh gitu. Berarti ini butuh kasih sayang, masuk perhatian ya? Iya. Nanti saya akan mencarikan kasih sayang Bapak yang ada di sana, ya. Tenang saja. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya kenapa Bu Ayunda tersenyum? Karena Bu Ayunda juga belum dapat perhatian, ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dari di situ apa yang membedakan intrinsik dan ekstrinsik? Bedanya apa? Iya, lagi ya. Kalau intrinsik itu motivasinya berasal dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik itu dari orang lain. Contohnya apa saja? Kalau motivasi intrinsik itu berarti apa ya? Tumbuh sendiri gitu ya. Kalau ekstrinsik itu mungkin lebih dari kayak cuplikan film tadi mungkin. Benar sekali. Tepuk tangan budaya. Makanya tadi saya bilang video adalah video inspiratif kan, di mana ekstrinsiknya dari dua sosok tadi ya, Rizky itu menginspirasi di karakternya siapa tadi? Akmal. Oke, lanjut. Siap. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya akan titik beratkan. Bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, tindakan tidak terencana atau mendadak, murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak terlibat, bersifat satu arah, meliputi hukuman fisik dan psikis. Benarkah itu? Jelas benar. Karena kalau dihukum, anak-anak hanya pada satu tujuan, jenengan sama siswa, dan siswa adalah sebagai penanggung jawab. Ya, Anda hanya memberikan respon. Bagaimana saya terapkan hukuman ini? Sudah jerah apa belum? Tambah lagi, kata ya, kerjakan lagi. Belum, tambah 10 kalimat lagi. Tambah lagi, nyapu lagi. Nah, tapi ingatkah, anggankah mendidik atau tidak? Itu dulu kita tetapkan. Atau sampai saat ini kita sedang melakukan bahwa kita adalah posisi menghukum sebagai guru, tapi tidak mengerti bagaimana hasil atau respon dari tindakan menghukum kita itu tadi. Yang kedua adalah konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Oke, benar sekali Bu Zakia. Kalau konsekuensi itu dibuat dengan bersama-sama,
hasil kesepakatan kita dengan siswa. Kalau kamu berbuat seperti ini, berarti ini risikonya. Kalau kamu melakukan ini konsekuensi kamu. Berarti ini dibuat dari 2 orang atau bahkan lebih yang melakukan kesepakatan bersama. Itu konsekuensi. Tetapi kalau hukuman hanya Bapak Ibu sendiri yang jalan. Dan yang terakhir adalah restitusi, proses untuk menciptakan kesepakatan bagi murid dalam memperbaiki kesalahan. Ternyata konsekuensi itu tidak cukup. Jadi muncul restitusi. Sudah konsekuensinya, kamu sudah mendapat konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. No enough, tidak cukup untuk itu. Tetapi harus ada perbaikan diri dari anak-anak. Bagaimana refleksi dari perbaikan diri? Jangan yang menuntut dan menuntutnya untuk anak itu bisa kembali memperbaiki diri dan bisa, ya. Bagaimana kita kembali ke komunitas kita dengan tentunya memberikan inspirasi bagi teman yang lain. Dulu saya seperti itu, telatan, tidak pernah datang pagi. Tetapi setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama Bu Zakia di dalam wali kelas saya, ternyata luar biasa. Saya menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya saya tidak pernah dapat kembali konsekuensi apapun, bahkan menginspirasi teman-teman saya. Itu yang kita cari. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu, Anda termasuk di bagian yang mana? 1, pembunuh. 2, pembuat rasa bersalah. Naik sedikit, ada pemantau, teman, dan manajer. Sebelum saya masuk ke posisi berikutnya, saya ingin melihat Bapak Ibu ini secara dalam hati nurani. Bapak Ibu ini sudah menerapkan yang mana? Kalau saya yang manajer. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya sebelum bekerja sebagai seorang guru. Ya. Sebelum menjadi seorang guru ini kan saya pernah bekerja sebagai di berbagai perusahaan. Jadi yang memungkinkan bagi saya memiliki keterampilan dan pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan kepada peserta didik. Luar biasa. Atas dasar pengalaman pribadi luar biasa. Pengalaman langsung ke paling bawah manajer, tetapi itu paling posisi paling istimewa. Ya, lagi saya minta saya sebagai pemantau. Jadi sebagai guru saya memantau bagaimana siswa itu dapat perkembangan dalam belajarnya seperti apa. Terus kemudian tingkah lakunya terhadap guru dan bagaimana kegiatan-kegiatan positif yang dilakukannya. baik. Terima kasih, luar biasa juga. Adakah yang merasa bahwa Bapak Ibu ini menjadi teman bagi anak didik kita? Dan itu dibutuhkan, itu memang dibutuhkan. 5-5-nya dibutuhkan, tapi mungkin dengan porsi yang berbeda. Lanjut, kita akan melihat secara mendalam bagaimana posisi kontrol penerapan 5 posisi. Monggo. Dari khususnya kasus yang sudah kita lihat, siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara. Ini contoh saja. Bapak Ibu semuanya bermasakan. Bocah dikandani bola bali kok sepancet ngono ae. Hari Senin pasti pakai baju yang tidak komplit atributnya. Baik mungkin lupa membawa dasi, kemudian topi, alma mater dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kalau Anda dalam posisi penghukum, ayo anak-anak berdiri, hormat di tiang bendera, ya, hormat kepada bendera selama 1 jam. Apakah puas Bapak Ibu? Apakah itu besoknya anak itu tidak kembali melakukan hal yang sama? Tidak terulang lagi, ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali? Nah ini lagi bijak nih. Biasanya Bu Zakia yang seperti ini. Sudah berapa kali ibu bapak mengingatkan, tetapi kamu sih tetap saja membuat kecewa Bu Zakia, gitu ya. Kemudian sebagai teman, biasanya ini bagus karena kamu sabar sekali. Ayo patuhi aturan sekolah. Tolong
kali ini. Tidak apa, tetapi lain kali jangan mengulangi kesalahannya ya. Ini biasanya Pak Agus. Nah, ini sebagai teman. Lanjut berikutnya. Nah, sebagai pengawas ini biasanya Pak Wisnu. Nah, kamu telah melanggar peraturan. Apakah kamu juga menyadari konsekuensinya? Biasanya Pak Wisnu seperti itu. Orangnya kan bijaksana bahwa orang melakukan kesalahan berarti harus konsekuensi, gitu ya. Setelah upacara, silakan membeli atribut di koperasi dan jangan ulangi lagi, ya. Pak Wisnu. Dan yang terakhir, manajer Pak Henry tadi yang berkeinginan, ya. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Nah, ya saya seperti itu. Kemudian bagaimana rencanamu nih? Setelah kamu buat kesalahan, rencanamu mau bagaimana? Kamu tetap melakukan kesalahan atau kamu akan berubah? Nah, ini Pak Henry yang sesuai dengan manajer. Oke, next berikutnya. Posisi apakah aku sekarang? Tebak-tebak buah manis. Ya, posisi apa ini? Kamu tidak pernah benar ya, nak. Apa ini? Kamu tidak pernah benar. Contoh saja ya, kamu merasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manager, good. The last, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Anda termasuk yang mana? Manajer. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah mengerti ya. Next berikutnya, luar biasa. Membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah diterapkan di beberapa kelas ya. Membuat keyakinan kelas. Saya akan ingin tahu mengapa itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ayo. Supaya tidak menjadi momok Pak. Jadi anak ini bisa Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? kalau sifatnya keyakinan kelas, anak ini akan bisa berpikir tidak ada paksaan untuk mentaati apa yang sudah disepakati. Nah, tapi kalau peraturan kelas ini sifatnya anak akan takut dan terpaksa, tidak ada motivasi dalam diri untuk bisa berkomitmen. Nah, seperti itu. Luar biasa. Sekarang ilmunya sudah terpahami ya, Bapak Ibu. Ada pencerahan dari itu semuanya. Next berikutnya. Oke. Pembentukan keyakinan kelas itu didasari karena satu, bersikap abstrak, ya kan? Kenapa itu bersikap abstrak dan universal? Karena ini kesepakatan kita bersama, anak-anak bisa memfasilitasi, kita bisa memfasilitasi apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Baru kita membuat kesepakatan kelas. Dibuat dengan pernyataan positif, ya jelas lah. Tidak ada kata tidak. Itu kan berarti kita sudah membuat jasanya buruk. Kemudian ada sesuai dengan kondisi kelas. Kenapa kalau kita membuat kesepakatan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas agar mereka mudah melaksanakan, tidak untuk melanggarnya. Itu yang kita inginkan. Yang terakhir adalah semua siswa dilibatkan, tidak egois. Bahwa apa yang kita katakan harus diikuti. Berikutnya. Ya, segitiga restitusi adalah segitiga yang terakhir ya. Bahwa kita kenapa kok kita menggunakan restitusi? Bahwa setiap anak selalu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, tidak untuk dihukum, tetapi bagaimana kita harus menyelesaikan dan membuat efek jerah, sadar akan sendirinya, tumbuh dari motivasi intrinsik diri anak, dan tentunya menginspirasi teman-teman yang lain untuk menjadi perilaku yang positif dengan segitiga restitusi. Anda di situ? Lanjut berikutnya. Ada 3, menstabilkan identitas. Bagaimana yang pertama? Menstabilkan identitas itu kita berbuat sesuai dengan prinsip. Kesalahan merupakan bagian terpisah dari proses belajar. Contoh, kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dulu Bapak Ibu pernah tidak melakukan itu? Pernah lah, mungkin manusia itu sempurna seperti Batman dan Superman. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan.
Bapak Ibu juga pernah mengalami hal sama, kemudian Bapak Ibu juga tidak fokus pada siapa yang bersalah, tetapi lebih mencari jalan keluar. Ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, menstabilkan identitas guru. Bapak, Ibu, saya bersalah. Kamu sudah tahu kan kamu bersalah? Iya. Terus bagaimana? Apa yang kamu lakukan untuk saat ini? Kenapa kamu melakukan itu, nak? Seperti itu. Kita mencari alasan-alasan. Kemudian berikutnya menstabilkan identitas sudah. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasi itu? Setiap tindakan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kamu pasti memiliki alasan kenapa. Sebenarnya kamu itu melakukan itu atas dasar apa sih, nak? Kamu layak bangga karena menjaga sesuatu yang berharga untukmu. Kamu melakukan demi mempertahankan sesuatu yang berarti bagi dirimu. Ini adalah kata-kata yang ditunggu siswa ketika mereka melakukan pelanggaran, bukan didoktrin negatif. Lanjut terakhir, ya, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kesepakatan kelas sudah kita buat, keyakinan kelas 2 kita sudah lakukan, bagaimana tinggal mengkaitkan anak ini berbuat ini, berarti kalian melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, biar mereka yang menganalisis apa konsekuensinya. Ini adalah keyakinan kelas yang mereka harus ubah. Baik Bapak Ibu, masih ada satu lagi, ini kita praktek saja. Saya ingin Bapak Ibu nanti mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, oke, satu lagi sedikit. Bagaimana praktek segitiga restitusi? Nah, Ibu Dani adalah, saya mencari garis besar saja ya, Bapak Ibu guru. Ibu Dani atau anggap saja ini di sana pelajaran bahasa Inggris. Ternyata ada seorang anak bernama Fajar. Ini memang tidak suka bahasa Inggris, akhirnya dia kalau diajar bahasa Inggris itu mulai tidak mau, rasa-rasa. Jadi begitu Bu Dani ada di sana, itu dia sudah tidak mau lagi, melihat saja dia tidak mau, hanya tidur. Ketika Bu Dani mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur di bulan saja, kerjakan apa yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan tadi. Tetapi Fajar tidak ingin mendengarkan itu. Bagaimana segitiga restitusinya? Saya ingin mencoba dari orang yang satu Fajar dan yang satu sebagai guru, bagaimana menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita dimengerasikan. Siswanya adalah, saya mencoba Bu Anjeli ya, karena orangnya selalu pasrah. Kemudian yang satu lagi segitiga restitusinya mungkin Pak Wisnu mencoba. Oh, Agus, silakan Agus. Ayo Agus, baju. Singkat saja, padat dan jelas. Ya, segitiga restitusi dari mulai validasi. Ini Fajar itu cowok ya? Oh ya, kecuali Pak Henry berarti Pak Henry satu aja Pak Henry dan Bu Daninya berarti ini aja Bu Ayunda gak jadi berarti Bu Dani oh bedanya tadi Bu Zakia belum dapat ya Bu Zakia. Fajar ini kasusnya Fajar sudah disuruh maju. Iya. Ini person to person. Iya. Fajar, kenapa kamu kalau disuruh maju kok malas-malasan seperti itu? Di pelajaran budaya kamu kok selalu malas-malasan itu kenapa? Karena saya tidak suka bahasa Inggris Bu, sukanya bahasa Jepang. Karena soalnya mau lulus saya bahasa Jepang.
untuk kehidupanmu nanti? Kurang tahu. Bahasa Inggris itu, meskipun kamu tidak senang, tapi pelajaran bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional, dan semua itu suka tidak suka itu semua itu harus bisa. Jadi minimal kamu jangan kamu tadi malas-malasan duduk di situ itu sudah melakukan suatu kesalahan. Apa kamu sadar kalau kamu sudah melakukan kesalahan itu wajar? Sadar berjaya, sadar berjadi. Terus kalau kamu sudah tahu kalau kamu tadi melakukan kesalahan, kamu ingat apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Sudah. Apa coba? Saya akan lebih rajin belajar lagi dan aktif di pelajarannya Ibu Dani, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Nah, berarti tidak ada paksaan kan kamu belajar di kelas ini? Iya Bu. Kalau gitu kerjakan. Maksud dalam itu ya. Iya, terima kasih Bu Zania dan Pak Helly bahwasanya segitiga restitusi itu bermanfaat ini berefek jera, tidak mengulangi lagi, tetapi dengan suasana yang bijak kita menyikapinya. Hari ini begitu yang saya sampaikan untuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, mengerti, dan tentunya ada hal yang menginspirasi Bapak Ibu tentang kegiatan kita hari ini. Satu kata saja Bu Ramani yang sudah dipelajari hari ini. Satu kata, satu kalimat, maksud saya satu kalimat. Terkait budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini terkait budaya positif. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif itu ke anak supaya anak ini memiliki motivasi dalam diri untuk memperbaiki dirinya. Nah itu. Kemudian juga terkait tadi bagaimana hukuman, restitusi, kontrol. Nah, akhirnya kita sebagai bapak ibu guru yang tidak bisa dipungkiri, tidak dipungkiri juga selama ini pasti kita tidak terlepas dari yang namanya penghukum. Okay? Jadi setiap anak yang melakukan melanggar peraturan yang ada di sekolah pasti kita langsung memberikan hukuman. Kemudian ketika anak ini tidak pernah open mind dengan kita, apalagi kita langsung memberikan hukuman. Dari apa yang disampaikan terkait budaya positif, akhirnya kita mengevaluasi hal itu tidak baik dilakukan. Ada proses yang lebih baik ternyata selain jadi seorang penghukum, kita harusnya menjadi seorang manajer, ya kan? Tidak hanya menanyakan kesalahan, tapi juga kita mengontrol bagaimana perkembangan anak setelah melakukan atau setelah kita berikan evaluasi terkait pelanggaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, di sini saya sebagai seorang guru akhirnya bisa memikirkan seperti ini. Bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan anak, dengan menyesuaikan kebutuhan anak, dan bagaimana kita menjadi seorang teman yang baik. Nah, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, kepotaan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, kita menginspirasi diseminasi budaya positif di SMK Cendekia. Mudah-mudahan sekolah kita semakin baik dan tentunya mempunyai peserta didik yang berkarakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang kuat tentang profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tentunya kita akan berjuang lagi mungkin di lain kesempatan dengan diseminasi yang lain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.